A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah bi fadlillahi, berkat karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan berkat rahmatnya. Di dalam tafsir dikemukakan, di antaranya ada tafsir Al-Qurtubi, bahwa yang dimaksud dengan bifadlillah adalah dengan Islam. Ada juga yang memaknai bahwa bifadlillah di sini artinya dengan iman. Dan wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya. Ada mufassir yang menafsirkan dengan Al-Quran. Artinya kalau kita bawa kepada tafsiran, katakanlah dengan Islam dan dengan Al-Quran. Islam dan Al-Quran, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita paham bahwa di dalam ayat ini yang menjadi kebanggaan kita adalah keislaman kita, termasuk di dalamnya adalah keimanan kita. Kita paham bahwa hidup ini terasa indah dengan iman. Orang mengatakan seperti itu. Karena apa? Sebab iman inilah yang akan membentengi diri kita. Ketika kita mempelajari tauhid, bahwa iman adalah merupakan satu kesatuan antara apa yang kita yakini, bahwa iman adalah satu kesatuan antara apa yang kita ucapkan dan kita lakukan. Ini yang kita pahami. Ada ungkapan bahwa iman adalah iqrarun bil qalb wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih wal aql. Jadi iman satu keterpaduan. Nah, mungkin kita bisa pisahkan antara apa yang kita yakini dan apa yang kita lakukan. Oleh karena itu kita dapati dalam ungkapan ulama bahwa ketika melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dapat mengurangi keimanan kita. Dan dalam pembelajaran tauhid yang kita pahami pula bahwa iman itu memiliki sifat yazidu wa yanqus. Iman memiliki sifat bertambah dan berkurang. Ketika ada pertanyaan kapan iman itu bertambah dan kapan iman itu berkurang, mereka mengatakan al-iman yazidu bit-tha'ah wa yanqusu bil-ma'siyah. Bahwa iman itu nambah dengan kita melakukan taatan kepada Allah, dan iman itu berkurang dengan maksiat yang dilakukan. Alhamdulillah. Jadi dengan hadirnya kita ke majelis ilmu, dengan kita sholat berjamaah, dengan kita membaca Al-Quran, dengan kita infak, sedekah, zakat, menasihati orang lain, hal ini insya Allah akan terus menambah keimanan kita. Ketika melakukan yang dilarang, melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan, hal ini akan mengurangi kadar keimanan kita. Kita berharap bahwa sekecil apapun yang kita lakukan, mudah-mudahan kebajikan yang ada yang keluar dari diri kita. Itulah hakikatnya seorang muslim dan mukmin. Hidup ini terasa indah, kata orang bijak, ketika kita mampu menghiasi diri kita dengan keimanan. Karena tiga komponen tadi benar-benar berada pada diri kita. Yang pertama dengan keyakinan. Keyakinannya seorang beriman adalah keyakinan yang jelas, keyakinan yang terang, dan keyakinan yang lurus bahwa hidup ini adalah merupakan ladangnya buat akhirat kita. Bagi kita seorang beriman, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengajarkan kepada kita hakikat hidup yang sebenarnya, bukan seperti mereka yang tidak mengimani adanya alam akhirat. Kita memiliki satu keyakinan yang teguh bahwa kehidupan yang hakiki adalah akhirat. Dan kita paham betul dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan kami dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali mereka agar menyembahku. Jadi kita ini adalah Abdullah,
kita ini adalah hamba Allah, bukan hamba yang lain. Kita ini hanya menghamba. Jadi kalau hamba itu apa itu Pak Ibu? Hamba. Jadi kalau kita menghamba kepada sesuatu, kita menjadi hambanya. Kita adalah hamba Allah. Kita adalah sosok yang tunduk patuh kepada Allah. Kita adalah sosok yang segala perilaku kehidupan kita ini mengacu kepada keridhaan Allah. Jangan pula kita memahami bahwa ini adalah sesuatu yang pasif, tetapi ini adalah sesuatu yang aktif. Semakin kita mampu menghiasi diri kita dengan iman dengan baik, maka semakin baik pula nilai dan tinggi derajat manusia kita, kemanusiaan kita sebagai manusia. Makanya bahwa seorang yang beriman, seorang muslim itu tidak ada yang keluar dari dirinya kecuali kebajikan-kebajikan yang indah di pandangan mata. Kita masih ingat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu wa Bukhari. Bahwa dari Abdullah bin Amr dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, seorang muslim adalah yang orang muslim lainnya nyaman, selamat dengan lisan dan tangannya. Ini sudah jelas bahwa sifat kita seorang muslim di dalam hadis sahih ini tegaskan orang yang ada di sekeliling kita nyaman dengan ucapan dan tangan kita. Ini menjadi barometer bagi kita, sekaligus menjadi muhasabah bagi kita sejauh mana sebenarnya ketenangan orang yang ada di sekitar kita dengan ucapan dan dengan perbuatan kita. Selanjutnya wal muhajir man hajar wa ma nahallahu anhu, bahwa seorang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terasa indah apa itu yang berlaku. Di dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengaitkan keimanan kita kepada Allah dan keimanan kita kepada hari akhir dengan sikap baik kita dengan tetangga dan tamu kita. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Jadi pilihan kita seorang muslim mukmin, kalau mau bicara yang baik, atau kalau nggak bisa bicara baik adalah diam. Dan ini terkait sikap kita, lisan kita ini dengan keimanan kita, tergadai dengan keimanan kita pada Allah dan hari akhir. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Kepada tetangga, siapapun dia, mau agamanya apapun dia, hendaknya kita memuliakan berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Dan sikap kita ini lagi-lagi dihubungkan dengan iman kita kepada Allah dan iman kita kepada hari akhir. Subhanallah, kalau kita meneliti kembali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah terkait dengan syariat Islam, betapa sebenarnya syariat ini yang akan memuliakan kita. Cuma terkadang yang kita dapati ternyata memang nggak semua orang yang beriman itu mau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Indah betul, indah. Dari semua sisi.
Katakan kalau kita melihat dari sisi kebutuhan kita terhadap materi, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah telah memerintahkan kepada kita untuk mencari nafkah. Tetapi setelah kita mendapati nafkah ini, terikat pula dengan sikap kita membelanjakan apa yang telah kita peroleh. Kemudian, dan bagi yang memiliki kecukupan atau orang kaya, di dalam harta orang kaya tersebut terhadap hak orang miskin. Konsep ini nggak ada pada isme-isme yang lainnya kecuali pada Islam. Ketika manusia memiliki kebutuhan biologis, Islam tidak memangkas terhadap kebutuhan biologis ini, tetapi Islam memuliakan manusia dengan cara pemenuhannya adalah dengan cara nikah yang sah. Dan ini adalah bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Allah memuliakan kita dalam pemenuhan ini dengan cara pernikahan yang sah. Nah, kemudian barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tamunya, memuliakan tamunya. Kalau bahasa orang tua kita, kedatangan tamu membawa barokah. Nah, ini kalau kata orang tua kita ini mah. Ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini kita ngomong-ngomong ingat ini terkait dengan penerimaan tamu. Ada riwayat yang sahih terkait dengan penerimaan tamu dalam hadis yang panjang, yang saya mengingat bahwa model kayak begini modelnya agak banyak syariat Allah atau ajaran Allah yang telah dilaksanakan oleh orang-orang yang soleh, namun itu seperti cerita-cerita yang ada di langit sana dan gak turun ke muka bumi. Segera paham Pak ya? Kalau kata mereka bahwa banyak pula kebenaran-kebenaran yang umat Islam ini telah mempeti eskan kebenaran ini. Di antaranya hadis yang panjang, ini saya akan bacakan saja, bahwasanya ada seorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah menghubungi istri-istri beliau. Istri-istri beliau berkata, ketika ditanya ada apa di rumah, istri beliau menjawab, tidak ada apa-apa kecuali air. Ini Rasulullah, pimpinan dunia dan akhirat, manusia yang paling mulia di muka bumi ini, ketika nanya di rumah ada apa itu di rumah, yang ada cuma air doang. Ini kalau kita melihat ke sana, alhamdulillah di rumah kita mah bukan hanya air melimpah gitu ya. Ya, di kulkas saja kadang-kadang udah muat itu makanan kita. Ini sesuatu yang mesti disyukuri oleh kita. Kemudian lalu Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, karena berkata, sebab memang Rasulullah juga merasa gimana ada tamu, ya dijamu dengan apa? Masa dijamu dengan air doang? Karena memang di rumah ada air. Akhirnya Rasulullah menawarkan hal itu kepada para sahabatnya. Rasulullah bersabda, siapa yang mau mengambil atau menjamu tamuku ini, gitu ya, dipersilakan kepada para sahabat. Maka berkata salah seorang dari kalangan Ansor, saya ya Rasulullah, ada seorang yang siap untuk menjadikan tamu Rasulullah ini menjadi tamunya. Kemudian dia pergi bersamanya dan ke istri beliau, lalu berkata, muliakanlah tamu Rasulullah SAW ini. Jadi sang suami ini bilang kepada istrinya, muliakanlah tamu Rasulullah SAW. Dan sang istri berkata, tidak ada apa-apa pada kita kecuali makanan untuk anak-anak kecil kita. Jadi seorang istri ini bilang,
di rumah nggak ada apa-apa kecuali ada makanan untuk anak kita. Dalam riwayat lain nggak ada apa-apa kecuali makanan untuk makan malam anak kita pada malam hari ini. Sang suami berkata, siapkan makananmu, kemudian nyalakan lampumu dan tidurkan anak-anakmu. Jika mereka ingin makan malam, maka siapkanlah makanannya dan nyalakan lampunya dan tidurkan anak-anakmu. Kemudian kamu berdiri seakan-akan kamu memperbaiki lampu, lalu kamu matikan lampu tersebut. Keduanya berbuat seakan-akan sedang makan. Jadi intinya apa? Intinya bahwa makanan yang diperuntukkan buat makan malam anaknya tadi itu diberikan kepada tamu, dan di dalam mereka berbuat seakan-akan juga ikut makan bersama. Kemudian keduanya tidur dalam keadaan lapar yang sangat. Artinya mereka tidur itu dalam keadaan lapar. Karena apa? Sebab makanan yang ada diberikan kepada tamu. Kemudian maka tatkala pagi hari dia pergi ke Rasulullah SAW, karena ini adalah tamu Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, Allah tersenyum pada malam itu atau kagum terhadap apa yang kalian berdua kerjakan. Maka turunlah surat Al-Hasyr ayat 9, wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, luar biasa seperti ini. Artinya apa? Artinya walaupun yang bersangkutan sangat membutuhkan, apalagi buat anak mereka, tapi dengan kehadiran seorang tamu, maka itu diberikan kepada tamu. Masya Allah, agak beda-beda tipis ini. Kita melihat satu fenomena, satu pemandangan yang kurang indah, di mana apa? Di mana ada sebenarnya makanan, ada sebenarnya harta yang bukan haknya, kemudian yang bersangkutan meskipun sudah cukup mengambil harta yang bukan haknya tersebut. Di dalam berita kita dapati kan itu, Bapak Ibu yang tahu, itu ada istilah kartu buat orang miskin. Ya, ini yang di sana ini, ya, orang miskin. Yang sebenarnya kartu itu dinikmati atau menjadi fasilitas bagi orang miskin untuk memperbaiki kehidupan mereka. Namun apa? Fasilitas ini pun masih senantiasa dipakai oleh orang-orang yang punya. Ini kalau kita melihat seperti ini kayaknya ini mah kayak cerita yang ada di langit sana, dan kayaknya nggak mungkin, ya, nggak mungkin akan turun ke. Inilah kalau kata guru kita, di antara kebenaran-kebenaran yang udah banyak kita petieskan, yang udah kita banyak taruh di peti, dan itu nggak keluar dari peti lagi. Nah, kemudian riwayat yang selanjutnya yang kita rasakan kayaknya agak sulit kita dapati sekarang. Ini dalam hadis yang panjang, saya kira hadis ini juga hadis yang masyhur, dari Abdullah bin Mus'ab Az-Zuhaili, dari Ubayd bin Abi Thabit. Keduanya menceritakan telah syahid pada perang Yarmuk Al-Haris bin Hisham, Ikrimah bin Abu Jahal, dan Suhail bin Amr. Ini 3 orang sahabat syahid, artinya meninggal dalam perang Yarmuk. Nah, ketika sekarat, mereka ketika itu akan diberi minum, sedangkan mereka dalam keadaan kritis. Namun semuanya saling menolak. Bukan berarti nggak butuh, sangat membutuhin. Peristiwa seperti apa? Ini Pak, ketika salah satu dari mereka akan diminum, dia berkata, berikan dulu kepada si fulan.
maksudnya berikan kepada yang lainnya. Demikian pula seterusnya sehingga semuanya meninggal dan mereka belum sempat meminum air itu. Dalam riwayat yang lain diceritakan Ikrimah meminta air minum. Kemudian beliau melihat Suhail sedang memandangnya, maka Ikrimah berkata, berikan air itu kepadanya. Jadi ketika mau minum, dia melihat Suhail memandangnya, seakan-akan Suhail itu pengen minum juga. Kemudian bilang apa? Berikan kepadanya. Dan seketika itu Suhail juga melihat Al-Haris sedang melihatnya, maka ia pun berkata, berikan air itu kepadanya. Maksudnya kepada Al-Haris. Namun belum sampai air itu kepada Al-Haris, ternyata ketiganya telah meninggal tanpa sempat merasakan air tersebut sedikit pun. Bapak Ibu yang berkenan Allah, ini dalam keadaan sekarat. Dengan sekarat Pak Ibu, kan butuh air tuh 3 orang. Ketika diberikan yang satu, dia melihat ngeliatin aja dia. Ya udah berikan saja kepada dia. Ketika minum lagi, ya udah ngeliatin lagi. Kemudian berikan saja kepada dia. Sampai mau ketiga nggak keburu. Dibalik lagi yang kedua, belum meninggal. Dan balik lagi yang pertama sudah meninggal pula. Mereka lebih mengedepankan orang lain ketimbang diri mereka sendiri. Subhanallah. Ini merupakan contoh indahnya iman. Apa yang menggerakkan mereka melakukan itu? Iman. Dan nggak mungkin dilakukan oleh orang-orang kapitalis. Nggak mungkin dilakukan oleh mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan sekarang, apalagi dalam keadaan yang normal, dalam keadaan yang sehari-hari. Kita bisa dapati itu sesuatu yang ada di luar dari logika kita. Ini kalau kita bicara tentang apa yang dilakukan oleh para sahabat, di antaranya Bapak Ibu sering mendengar satu riwayat perlombaan Abu Bakar As-Siddiq, Umar dan sahabat-sahabat yang lain kaitannya dengan sholat. Dan riwayat yang masyhur ini kita dapati ketika Nabi mengumandangkan sholat, datang Umar bin Khattab. Kata Nabi, apa yang engkau tinggalkan ya Umar? Beliau mengatakan, setengah dari kekayaan saya. Setengah. Umar itu adalah termasuk sahabat yang kaya, Umar bin Khattab. Setengah dari kekayaan yang dimiliki. Kalau saja di Indonesia, ketika Indonesia membutuhkan dana, datang itu orang kemudian bilang bahwa ambillah setengah kekayaan saya. Waduh, luar biasa. Kalau orang kaya di Indonesia yang urutan minimal urutan 10, ada yang datang gitu ingin menyumbangkan setengah kekayaannya buat warga miskin misalnya, luar biasa. Dan ini dilakukan oleh Umar bin Khattab. Kata beliau, hari ini saya bisa mengalahkan Abu Bakar. Nah, ini lomba-lombanya itu dalam kebajikan. Kemudian datang Abu Bakar. Apa yang dilakukan Abu Bakar kepada Rasulullah? Beliau menyerahkan keseluruhan. Ketika ditanya apa yang kau tinggalkan untuk keluarga wahai Abu Bakar, Allah dan Rasulnya. Kata Umar, waduh, udah gak ada apa-apanya, saya dengan Abu Bakar. Hal yang bisa kita jadikan pelajaran dari sini adalah mereka ketika memiliki peluang untuk menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka lakukan itu. Silakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita berlomba untuk menjadi sosok yang paling mulia di hadapan Allah dengan kekuatan yang kita miliki. Bagi kita yang memiliki ilmu pengetahuan, silakan kita berlomba-lomba dalam kebajikan dengan anugerah ilmu pengetahuan. Kalau kita memiliki kelebihan harta, silakan kita dengan harta ini kita berlomba-lomba untuk menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memiliki anugerah, kesempatan ataupun posisi yang bagus, silakan
kita berlomba-lomba dengan posisi yang bagus itu. Dalam riwayat yang masyhur lagi, ini orang-orang miskin kaum Muhajirin itu iri dengan mereka yang kaya. Dalam riwayat mereka berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur." Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu udah banyak memperoleh pahala. Kita sholat, mereka sholat. Kita puasa, mereka juga puasa. Mereka mampu memperoleh kemuliaan dengan kelebihan harta mereka. Jadi yang diiri apa, Ibu? Yang diiri itu adalah orang yang nggak punya, nggak bisa melakukan ibadah yang dilakukan oleh orang yang kaya. Ya jelas, itulah jelas. Yang namanya sodako, emang bisa orang nggak punya? Ya, susah buat makan aja, susah. Zakat, siapa yang melakukannya? Orang kaya. Wakaf, apalagi dia wakaf mah. Mau wakaf tanah gimana? Wakaf tanah, orang tanah rumah juga segitu-gitunya, mereka susah. Umroh, memang bisa, oke, lembaran daun begitu, nggak bisa kan, ada duit. Apalagi haji, dan haji dapat kursinya aja berapa duit sekarang? Baru nomornya doang, masalah 25 apa ya? Ini udah dapat kursi itu. Padahal di rumah kursi banyak gitu ya. Nunggu 12 tahun. Ya. Yang diiri itu orang-orang yang nggak punya, nggak bakal dapat itu pahala tadi. Makanya kita berlomba-lomba untuk memiliki, untuk jadi orang punya. Karena apa? Kesempatan orang yang punya mah lebih berkuasa ketimbang orang yang nggak punya. Ini bangunan masjid, ini saya kira nggak lama kayaknya, banyak bagaimana orang. Kalau orang yang punya kan gampang aja datang ke bapak ya, itu panitia nih, kita ada bangunan, dia bilang ya udah, itu butuh keramik berapa ya kira-kira, sekian ratus meter, ya udah saya aja yang handle. Nah kelihatan aja punya mah, iya. Yang satu lagi ya udah, kayaknya kan perlu pengeras suara ya. Oh iya, udah saya pengeras suara. Nah bagi orang yang punya ya Allah ya amat tuh ya, secara pahala tuh ya. Yang orang yang nggak punya karena subhanallah. Makanya kita berlomba dalam kebajikan. Lalu Rasulullah kan bilang kepada orang-orang yang nggak punya tadi, bukankah Allah telah menjadikan ucapan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar sebagai sodako bagi orang yang mengucapkannya. Pada pulang udah tuh orang-orang yang nggak punya tadi. Datang lagi nanti. Ya Rasulullah, itu orang yang kaya juga bisa ngucapin itu. Bisa ngucapin itu. Nah ini apa? Rasulullah bersabda, itulah Allah telah memberikan kelebihan kepada orang yang dia kehendaki. Artinya apa Bapak Ibu? Silakan Pak Ibu, kita berlomba-lomba dalam kebajikan. Dengan apa? Di antaranya dengan materi yang kita miliki. Karena apa? Sebab kita paham di dalam Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwa sungguhnya anak-anak kalian, bahwa sungguhnya harta yang kalian miliki tidak lain kecuali ujian. Ujian nggak lain. Maka innama bisa ditanya pada asatidah itu. Innama itu di dalam bahasa Arab, dalam